Guys, kalian pikir cuma martabak, nasi padang, dan sate aja yang bikin nagih? Salah besar. Ini dia, Indomie. Mie Sakti Indonesia yang bikin bule-bule. Langsung upgrade jadi distributor dadakan. Ada yang awalnya bilang, aku nggak suka mie. Sekarang isi dapurnya kayak gudang logistik. Kardus Indomie numpuk sampai bisa buka warung dadakan di Eropa. Dan gilanya lagi, ada yang saking sukanya sampai dimakan mentah-mentah, dijadiin snack, kayak makan ciki. Cuman ini ciki rasa kenangan indah pas tanggal tua. Sampai ada bule yang bilang, ini bukan mie. Ini pintu kebahagiaan murah meriah, bro. Dan ceritanya dimulai dari om bule yang satu ini. Awalnya anaknya cuma iseng nyuruh bapaknya nyobain. Soalnya di negaranya nggak ada yang makan mie instan. Apalagi yang rasanya bikin hati galau kayak Indomie. Begitu suapan pertama, bapaknya langsung diem. Terus bilang, Perfect. No, I have problem. I don't know what's better. Nasi goreng or this. tapi yang bikin bapaknya tambah bingung, waktu anaknya bilang, We did that with nasi, so for full. Eat this with nasi. Mie goreng and nasi together. itu makan siang apa percobaan nuklir? Itu mah namanya double kill karbona. Mau jadi Hulk apa gimana? Kalau nasi sama mie aja digabung, terus besok apa lagi? Es krim pakai rendang? Terus ada mas-mas Jepang yang penasaran sama Indomie. Bukan cuma beli satu, tapi segembolan kayak mau buka warung sendiri. Awalnya dia mikir, coba dulu satu bungkus lah. Tapi otaknya langsung bilang, bro, satu tuh dosa. Minimal 2. Kalau satu aku nggak cukup ya, aku bikin 2 porsi guys. Wah, benar-benar enak banget. Begitu suapan pertama mendarat di lidah. Duar, ya Allah! Ini Indomie atau surat cinta dari surga? Kok enak banget? Baru mah. Wah, enak pokoknya guys. Emang Indomie the best guys. Aku pas pertama kali nyobain Indomie yang normal ini tuh kayak shock guys. Enak banget kayak demi Allah gitu loh. Kayaknya ini mie instan yang terenak di dunia guys. Emang aku jatuh cinta sama Indomie ini. Udah mau habis nih. Nah, beda cerita sama Mbak Indo yang bawa Indomie asli ke Turki. Begitu mereka coba rasanya, astaga, ini mie atau mukjizat instan? Emang Indomie Turki gimana rasanya, bro? Kenapa Indomie asli Indonesia malah jadi rebutan? Iya, kalau Indomie Turki itu rasanya sopan banget. Kayak mie diajarin etika dulu sebelum dimasak. Maaf ya, boleh saya jadi mie? Sedangkan Indomie asli Indonesia, rasanya langsung kayak nonjok lidah. Bikin orang Turki shock, bro. Ini mie apa serangan rasa masal? Guys, Elif 2 porsi guys. Stole from Elif. Also stealing from Elif's plate. This is Elif's plate. Gak mau kalah, Mas asal Indo ini juga bawa Indomie asli Indonesia. Buat temen Jepang dan Koreanya, baru nyium baunya aja dia udah nyeletuk. Bro, ini mie atau obat bahagia? Suapan pertama dimulai dengan Mas Korea. Astaga, ini mie lebih nikmat dari tidur siang pas jam kerja. Mas Jepang juga kaget. Kok bisa seenak ini? Beda lidah, beda negara, tapi satu selera. Ini mie atau paspor ke surga, bro? Dan saking cintanya sama Indomie, Mas Bule yang satu ini juga sampai stok 2 kardus di rumahnya, guys. Kayak orang mau siap-siap perang dunia, tapi lawannya lapar sendiri. Bahkan tiap buka pintu dapur rasanya kayak masuk gudang logistik. Oke, persediaan aman, gua bisa hidup 3 bulan ke depan. Ini bukan stok, bro. Ini komitmen hubungan jangka panjang sama mie instan. Nyampe kardusnya kemarin 1 kardus, dan ini nyampe kardus kedua. Tapi cerita lucu datang dari bule asal Italia ini, guys. Bayangin, temen Indonesianya sampai kaget pas tahu Indomie goreng malah jadi Indomie rebus. Temennya langsung lemes. Bro, itu mie goreng apa kawah Ciwidey? Pas ditunjukin wujud asli Indomie goreng, mereka cobain dan kaget. I'm gonna try their Indomie. They're gonna try mine. The exchange. I know. It tastes it, right? That's how you're supposed to do it. Woi, yang ini kok rasanya kayak mukjizat? Beda banget. Yang tadi rasanya kayak mie depresi cari jati diri. Hahaha, jangan sampai bos Indomie lihat ini. Bisa-bisa nanti setiap bungkus Indomie goreng dikasih tulisan gede, dilarang berenang. Dan yang paling epic, guys,
Bule-bule ini, serius deh, siapa yang ngajarin mereka makan mie mentah? Makanan sakral kita, malah dikunyah woi. Dan parahnya mereka suka banget sampai diabadikan. Gila, bukan cuman orang Indonesia aja yang doyan, bule juga nagih. Dan bentar lagi, Indomie punya varian baru, Indomie kriuk brutal. Dan akhirnya kita bisa simpulin satu hal guys. Indomie itu obat bahagia resmi dunia. Mau dimakan bener atau salah cara, tetap aja bikin nagih. Jadi ingat pepatah baru. Di dunia ini nggak ada yang abadi, kecuali cinta dan stok Indomie di lemari. Jadi ingat guys, Indomie itu bukan cuma makanan, tapi fenomena sosial. Lihat aja, beda budaya, beda lidah, beda negara, tapi semua bisa akur cuman karena satu bungkus mie. Diplomasi dunia ribet banget. Ada sidang PBB, ada negosiasi internasional, sementara Indomie cuman butuh air panas dan bumbu sachet, langsung bikin semua orang sepakat, woi ini enak banget. Guys, kalian pikir cuma martabak, nasi padang, dan sate aja yang bikin nagih? Salah besar. Ini dia, Indomie. Mie Sakti Indonesia yang bikin bule-bule. Langsung upgrade jadi distributor dadakan. Ada yang awalnya bilang, aku nggak suka mie. Sekarang isi dapurnya kayak gudang logistik. Kardus Indomie numpuk sampai bisa buka warung dadakan di Eropa. Dan gilanya lagi, ada yang saking sukanya sampai dimakan mentah-mentah, dijadiin snack, kayak makan ciki. Cuman ini ciki rasa kenangan indah pas tanggal tua. Sampai ada bule yang bilang, ini bukan mie. Ini pintu kebahagiaan murah meriah, bro. Dan ceritanya dimulai dari om bule yang satu ini. Awalnya anaknya cuma iseng nyuruh bapaknya nyobain. Soalnya di negaranya nggak ada yang makan mie instan. Apalagi yang rasanya bikin hati galau kayak Indomie. Begitu suapan pertama, bapaknya langsung diem. Terus bilang, Perfect, Paris, perfect. No, I have problem. I don't know what's better. Nasi goreng only. tapi yang bikin bapaknya tambah bingung, waktu anaknya bilang, We did that with nasi. So for full. Eat this with nasi. Mie goreng and nasi together. itu makan siang apa percobaan nuklir? Itu mah namanya double kill karbona. Mau jadi Hulk apa gimana? Kalau nasi sama mie aja digabung, terus besok apa lagi? Es krim pakai rendang? Terus ada mas-mas Jepang yang penasaran sama Indomie. Bukan cuma beli satu, tapi segembolan kayak mau buka warung sendiri. Awalnya dia mikir, coba dulu satu bungkus lah. Tapi otaknya langsung bilang, bro, satu tuh dosa. Minimal 2. Kalau satu aku nggak cukup ya, aku bikin 2 porsi guys. Wah, benar-benar enak banget. Begitu suapan pertama mendarat di lidah. Duar, ya Allah! Ini Indomie atau surat cinta dari surga? Kok enak banget? Baru mah. Wah, enak pokoknya guys. Emang Indomie the best guys. Aku pas pertama kali nyobain Indomie yang normal ini tuh kayak shock guys. Enak banget kayak demi Allah gitu loh. Kayaknya ini mie instan yang terenak di dunia guys. Emang aku jatuh cinta sama Indomie ini. Udah mau habis nih. Bersama. Nah, beda cerita sama Mbak Indo yang bawa Indomie asli ke Turki. Begitu mereka coba rasanya, astaga, ini mie atau mukjizat instan? Emang Indomie Turki gimana rasanya, bro? Kenapa Indomie asli Indonesia malah jadi rebutan? Iya, kalau Indomie Turki itu rasanya sopan banget. Kayak mie diajarin etika dulu sebelum dimasak. Maaf ya, boleh saya jadi mie? Sedangkan Indomie asli Indonesia, rasanya langsung kayak nonjok lidah. Bikin orang Turki shock. Bro, ini mie apa serangan rasa masal? Guys, Elif 2 porsi guys. Stole from Elif. Also stealing from Elif's plate. This is Elif's plate. Gak mau kalah, Mas asal Indo ini juga bawa Indomie asli Indonesia. Buat temen Jepang dan Koreanya, baru nyium baunya aja dia udah nyeletuk. Bro, ini mie atau obat bahagia? Suapan pertama dimulai dengan Mas Korea. Astaga, ini mie lebih nikmat dari tidur siang pas jam kerja. Mas Jepang juga kaget. Kok bisa seenak ini? Beda lidah, beda negara, tapi satu selera. Ini mie atau paspor ke surga, bro? Dan saking cintanya sama Indomie, Mas Bule yang satu ini juga sampai stok 2 kardus di rumahnya, guys. Kayak orang mau siap-siap perang dunia, tapi lawannya lapar sendiri. Bahkan tiap buka pintu dapur rasanya kayak masuk gudang logistik. Oke, persediaan aman, gua bisa hidup 3 bulan ke depan. Ini bukan stok, bro.
Ini komitmen hubungan jangka panjang sama mie instan. Nyampe kardusnya kemarin, 1 kardus. Dan ini nyampe kardus kedua. Tapi cerita lucu datang dari bule asal Italia ini guys. Bayangin, temen Indonesianya sampai kaget pas tahu Indomie goreng malah jadi Indomie rebus. Temennya langsung lemes. Bro, itu mie goreng apa kawah Ciwidey? Pas ditunjukin wujud asli Indomie goreng, mereka cobain dan kaget. Big try. Yeah. I'm gonna try their Indomie. They're gonna try mine. The exchange. I know. It's tasty, right? That's how you're supposed to do it. Woi, yang ini kok rasanya kayak mukjizat? Beda banget. Yang tadi rasanya kayak mie depresi cari jati diri. Hahaha, jangan sampai bos Indomie lihat ini. Bisa-bisa nanti setiap bungkus Indomie goreng dikasih tulisan gede, dilarang berenang. Dan yang paling epic guys, bule-bule ini, serius deh, siapa yang ngajarin mereka makan mie mentah? Makanan sakral kita, malah dikunyah woi. Dan parahnya mereka suka banget sampai diabadikan. Gila, bukan cuman orang Indonesia aja yang doyan, bule juga nagih. Dan bentar lagi, Indomie punya varian baru, Indomie kriuk brutal. Dan akhirnya kita bisa simpulin satu hal guys. Indomie itu obat bahagia resmi dunia. Mau dimakan bener atau salah cara, tetap aja bikin nagih. Jadi ingat pepatah baru. Di dunia ini nggak ada yang abadi, kecuali cinta dan stok Indomie di lemari. Jadi ingat guys, Indomie itu bukan cuma makanan, tapi fenomena sosial. Lihat aja, beda budaya, beda lidah, beda negara, tapi semua bisa akur cuman karena satu bungkus mie. Diplomasi dunia ribet banget. Ada sidang PBB, ada negosiasi internasional, sementara Indomie cuman butuh air panas dan bumbu sachet, langsung bikin semua orang sepakat, woi ini enak banget.